Assalamualaikum, kali ini saya akan berbagi resep marmer cake yang bisa dicetak di cetakan sultan berlapis granit atau teflon seperti yang ada pada gambar ini. Saya cetaknya pakai cetakan sultan granit atau juga bisa dicetak dengan cetakan silikon. Motif-motifnya seperti ini yang lucu-lucu dan cantik-cantik. Untuk yang resep kali ini cetakannya seperti ini, menggunakan cetakan almini dengan motif sederhana seperti ini. Yang pertama-tama perlu disiapkan cetakannya seperti ini ya guys. Dipoles margarin, kemudian ditaburi tepung tipis-tipis. Langkah selanjutnya, ovennya dipanaskan dengan suhu 170 derajat. Yang pertama, untuk bahan A, telur, kemudian gula dan cake emulsinya di mixer jadi satu menggunakan speed rendah dulu, speed 1 ya. Jika kalian menggunakan telur utuh, kalau di resep kan pakai telur utuh ya, itu bisa menggunakan gula pasir. Tetapi jika ingin yang lebih premium, bisa digunakan kuning telur aja tetapi gulanya diganti gula halus. Nah, setelah gulanya larut, kemudian tepung yang ada di bahan A dimasukkan, kemudian dimixer kembali menggunakan speed 1 sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, nanti speednya dinaikkan ke speed sedang atau speed 2. Untuk kecepatan mixer cukup sampai menggunakan speed 2 saja atau speed sedang, karena adonan ini cepat naiknya. Nah, ini menggunakan speed 2, sudah bisa dilihat adonannya sudah mulai naik dan berjejak. Karena adonan ini tidak boleh sampai over mixing. Nah, seperti ini udah cukup. Jadi dia cukup sampai berjejak, mengembang dan putih. Bisa dilihat seperti ini pada gambar ya. Jangan sampai over mixing, karena nanti kalau over mixing pada saat di oven itu mengembang, kemudian meluap, kemudian akhirnya kuenya ambles guys. Begini ya, itu udah cukup. Hanya sampai mengembang, pucat, putih dan berjejak. Langkah selanjutnya untuk bahan C ya. Untuk lemaknya bisa dilihat di deskripsi resepnya nanti ya. Menggunakan baling-baling bekas kocokan telur yang tadi, di mixer sampai menjadi adonan yang creamy, tidak ada lemak atau margarinnya yang menggumpal. Di resep ini saya menggunakan butter dan margarin, kemudian ada juga BOS. Bisa juga menggunakan full butter atau 50% margarin, 50% butter. Nah, di bahan C ini kan juga ada tepung lagi. Nah, ini saatnya memasukkan tepung yang ada di bahan C. Langkah berikutnya, adonan telur yang udah di mixer tadi diambil sepertiga, dimasukkan ke dalam kocokan butter, diaduk seperti ini. Setelah diaduk rata, kemudian tepung yang ada di bahan C dimasukkan. Setelah dimasukkan, diaduk rata seperti ini. Nah, setelah itu sisa adonannya dimasukkan lagi secara bertahap sampai semuanya tercampur rata. Setelah itu adonannya dibagi dua sama besar timbangannya. Yang satu tetap warna kuning atau original, yang satu diberi coklat pasta, mocha pasta, dan coklat bubuk yang ada di bahan D. Setelah itu dicetak. Cara mencetaknya seperti ini. Untuk meletakkan di dalam loyangnya itu berselang-seling.
Jika dimulai dari adonan kuning, nanti di atasnya disusun lagi adonan coklat. Dilakukan terus sampai seluruh adonannya habis. Jadi nanti pada saat kuenya itu matang, itu motifnya bagus. Seperti ini kuenya setelah di oven selama kurang lebih 1 jam, suhunya 170 derajat. Nah, ini bisa dibuka, dilepas dari cetakannya ya. Nah, hasilnya bagus ya. Apabila polesan di loyangnya itu tebal dan taburan tepungnya itu sedikit, maka resiko untuk lengketnya itu minim dan sisa tepung yang menempel di permukaan kue itu juga sedikit. Nah, ini dipotong, bisa dilihat motif dalamnya itu marmernya bagus. Sedangkan gambar ini menggunakan cetakan Sultan granit. Untuk cetakan Sultan granit dan silikon, perbedaannya itu pada saat pengovenan, suhunya diturunkan menjadi suhu 150 derajat selama kurang lebih 1 jam sampai 1 jam 15 menit. Agar permukaannya itu tidak terlalu coklat tua. Nah, yang ini menggunakan cetakan silikon. Selamat mencoba, jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan di-share ya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.